Nah, kita lanjut ke kita udah masuk ke bagian fisiknya nih. Nah, jadi dalam Unity itu ada komponen yang namanya rigid body. Ini tuh bisa dibilang komponen utama dari physics engine Unity karena dialah yang ngasih istilahnya ngasih badan ke suatu objek. Jadi suatu objek itu nggak dianggap punya badan sekarang nih, walaupun dia ini ada bentuknya, tapi dia belum dianggap punya badan gitu. Jadi dia nggak dianggap dalam physics engine Unity sebelum adanya rigid body tadi. Sekarang kita pindah scene dulu. Oke. Nah, rigid body. Sekarang aku mau ngejelasin rigid body dulu nih. Aku mau ngejelasin rigid body apa namanya? Apa-apa aja, properti apa aja yang dalam rigid body. Nah, jadi di rigid body ini pertama yang umumnya dulu ya. Di sini tuh ada mass, yang biasa kita ganti-ganti itu ada mass, yaitu massa dari benda, massa standar ya, berarti yang kayak massa kayak pada umumnya massa gitu ya, berat. Nah, terus sini ada linear drag. Linear drag itu gunanya untuk dia tuh narik apa ya istilahnya bahasa Indonesia apa ya? Dia tuh gunanya pokoknya untuk narik pergerakan linear gitu. Jadi kalau misalnya kita gerak ke kanan, linear drag-nya gede, dia kalau misalnya pergerakan kenceng, dia gampang ngeremnya. Gitu lah istilahnya. Kalau misalnya linear drag-nya 0 atau linear drag-nya kecil, dia kalau misalkan gerak ke kanan, inputnya udah kita nggak pencet, tapi dia tetap gerak ke kanan. Sampai akhirnya melan berhenti. Gitu. Jadi ini ibaratnya kayak remnya lah. Semakin gede ini, semakin kenceng dia ngeremnya, semakin kecil dia semakin lama ngeremnya sampai dia berhenti. Itu linear drag. Untuk angular drag ini ntar lebih jelasnya ada sih di velocity based movement. Nah, untuk angular drag ini sama, tapi bedanya untuk rotasi. Jadi seberapa seret dia melakukan rotasi. Untuk gravity scale ini standar ya, biasa kita nolin ini. Gravity scale itu ya untuk gravitasi kalau misalkan dia 1 berarti dia jatuh ke bawah gini. Kalau misalkan dia 2 jatuh ke bawah tapi lebih kenceng. Kalau misalkan dia -1 bisa nggak ya -1? Dia bisa, nah dia terbang ke atas. Itu kalau min gravity, tapi keseringan sih kita nolin ya. Nah, terus ini ada collision detection, ada discrete, ada continuous. Ini sebenarnya lebih ke arah optimisasi aja sih, karena kalau misalkan ini tuh dia tuh ngedetect collision atau ngedetect tabrakan dalam suatu rigid body. Kalau discrete bedanya sama continuous itu, kalau continuous dia ngedetectnya lebih sering aja gitu, jadi dia lebih akurat ngedetectnya kalau secara continuous gitu. Tapi biasa default kita discrete. Sleeping mode ini juga untuk optimization. Jadi sleeping mode ini ibaratnya dia misalkan start sleep. Jadi si rigid body ini dianggap tidur sampai ada pergerakan yang nge-affect, yang ngaruhin si objek yang mengandung rigid body itu. Jadi maksudnya biar optimal aja sih apa namanya physics engine-nya. Jadi selain nggak dipakai dia tidur kayak gitu. Tapi biasa defaultnya itu apa namanya dia awake. Nah, interpolate ini dia itu untuk ngatur Nah, interpolate itu apa namanya untuk ngatur apa sih namanya kehalusan pergerakan. Jadi semakin apa namanya, jadi pergerakan itu kalau misalnya fisik engine banyak atau grafiknya banyak kan ntar dia kayak patah-patah gitu ya. Nah, interpolate ini dia tuh yang mengatur ke apa ya, kehalusan pergerakan itu. Di sini ada interpolate, ada extrapolate. Kalau interpolate dia itu memperhalus gerakan dengan cara mempertimbangkan posisi dia di frame sebelumnya. Kalau extrapolate dia memperhalus pergerakan dengan cara mempertimbangkan posisi objek di frame berikutnya. Bukan mempertimbangkan, berarti memperkirakan kayak gitu. Terus di sini ada constraint itu berarti apa namanya, gunanya ini untuk ngeblok gitu aja sih. Jadi kalau misalkan freeze position X itu artinya kita nggak bisa gerak di sumbu X. Kalau Y kita nggak bisa gerak di sumbu Y. Kalau misalkan apa namanya freeze rotation artinya kita nggak bisa muter-muter aja sih. Jadi kalau ketabrak kita nggak salto gitu. Nah, itu rigid body kayak gitu. Sampai di sini rigid body ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanyain tentang rigid body?
Ini kira-kira materinya bakal di-share nggak? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Oke, rigid body itu tadi, iya nih, aku belum jelasin ini body type ini dinamik, ini kinematik. Nah, ini bedanya apa? Kalau dinamik itu kita ibaratnya bilang kita nyerahin ke Unity, oke, ini objek bergerak, dan aku mau masalah simulasi fisiknya Unity yang handle, itu dinamik. Kalau kinematik, kita seakan-akan bilang ke Unity, ini objek bergerak, tapi pergerakan fisiknya saya yang ngatur. Jadi kamu yang ngatur, kalian yang ngatur sifat-sifat tadi ya kayak mesh-nya dan lain-lain, itu kalian yang ngatur, itu kinematik. Nah, kalau statik, ini objek diem lah, statik objeknya, misalkan kayak tembok, itu bisa pakai objek statik. Walaupun jarang digunain ya, karena kan kalau objek diem biasanya kan cuma untuk menghalang doang ya, nggak perlu ada fisiknya segala. Nah, tapi kita biasa pakai dynamic. Nah, untuk fisik material ini, apa ini fisik material? Jadi ini kita bisa bikin di sini create fisik material 2D. Nah, ini ada friction, ada bounciness. Jadi kita bisa ngasih sifat ke suatu rigid body, dia ini bisa punya gaya gesek. Jadi bisa jadi ini objeknya keset, bisa jadi juga nih objeknya membal gitu kayak karet misalkan, bounciness, pantulan gitu. Jadi kalau misalkan bounciness gede, dia mantul-mantul kayak bola bekel gitu lah istilahnya. Nah, terus cara makanya ya udah ini tinggal ditarik ke fisik material. Udah deh kayak gitu. Untuk simulated ini bedanya untuk dia kalau misalkan nyala berarti dia disimulasiin fisiknya, kalau enggak gitu aja. Automash ini dia masanya auto ya, dia mempertimbangkan bentuk sprite-nya sih kalau nggak salah gitu. Enggak yang dia mempertimbangkan berdasarkan collider-nya. Nah, ini untuk collider diabaikan dulu aja ya, ntar ada di slide berikutnya. Nah, itu dia rigid body. Sampai sini ada yang mau ditanyain rigid body? Mas tanya. Ya. Buat untuk yang linear drag itu bedanya sama friction di physical material itu gimana? Sorry. Apa tadi? Bedanya linear drag. Untuk yang tadi kan kalau nggak salah linear dragnya fungsinya buat ini. Kalau ini apa namanya? Ini itu untuk menghambat gerakan. Jadi ibaratnya kita gerak nih. Ya. Kalau misalnya linear drag-nya gede, kita tuh kayak ibaratnya kayak gini deh, kita gerak di udara sama kita gerak di air kan beda ya. Kalau misalnya kita lari di darat, kita bisa nyeprin kenceng gitu kan ya. Oh iya. Nah, tapi kalau misalnya di air kan kita kehambat air. Nah, inilah linear drag gitu. Oh. Kalau angular drag dia rotasi, jadi dia seberapa kenceng muternya gitu. Misalkan ini aku rotasi ya. Nah, kayak gini nih. Dia ntar bisa jadi muternya kencang, bisa jadi muter lambat sesuai dragnya gitu. Hambatannya sesuai hambatannya. Oh, oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya, aku nggak ada. Atau itu eventnya itu fighting apa ada? Oh, rapat ya lah. Nah, save nih. Nah, ini lanjut apa? Kita lanjut PPT. Nah, ini kita masuk ke velocity based movement. Nah, ini tadi ada yang nanya, tadi siapa tuh yang nanya tuh? Yang pergerakan ini sama pergerakan fisik. Nah, ini ya, kita masuk ke velocity based movement. Nah, di sini sebelumnya kita masuk, kita ngecek sesuatu dulu nih. Kita perhatiin coba. Ini sebelumnya ini kenapa kita bisa nabrak ikan, karena aku udah nambahin collider. Tapi abaikan dulu aja collider, ntar aku jelasin apa namanya di slide berikutnya. Tapi kita lihat ya ini ya. Ini kan ada massa nih, massa kita nih. Andai kan kita massanya 1. Kita nabrak ikan. Tapi ya udah ikannya tuh kayak gitu aja kan, ikannya kayak gini, reaksi ikan yang perlu kita tabrak. Kalau misalkan masanya kita gedein 11-9, aku tabrak juga nih ikannya. Nah, dia masih sama, kayak seakan-akan cuma kayak nabrak kerupuk aja gitu kan. Aneh kan ya? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa pergerakannya ini aneh? Atau efek yang dihasilkan dari pergerakan ini aneh? Ada yang bisa ngebayangin nggak kenapa kira-kira? Gimana kawan-kawan? Halo.
Diem baik ini pada. Halo. Agak nge-lag mas bro. Oke. Jadi pokoknya jadi apa namanya, intinya nih di sini aneh nih, pergerakan kita yang sebelumnya ini aneh. Karena kita masanya gede nabrak ikan, dia biasa aja. Masa kita kecil nabrak ikan, dia biasa aja. Kenapa begitu? Nah, ini kita jelasin di slide ini. Velocity based movement.